sini kembali lagi bersama saya Hasna. Saya di sini akan berbagi tips. Tips apa nih? Tips cara cepat menghafal ya. Jadi tips cara cepat menghafal. Cara cepat menghafal itu ada beberapa banyak cara ya. Banyak cara. Cuma terkadang orang-orang itu mengabaikan. Jadi dia merasa kesulitan untuk menghafal, cuma dia tidak mau meneliti apa sih kekurangan kita dalam cara menghafal, atau gimana sih cara kita supaya bisa cepat menghafal gitu kan. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu share video saya, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya selalu update video terbaru saya. Belum masuk ke tips cara cepat menghafal, saya mau bercerita dulu. Dulu zaman saya mondok itu selalu kesulitan dalam hal apa? Kesulitan dalam hal mengingat. Beda ya, menghafal dan mengingat itu beda. Jadi menghafal itu mudah, yang sulit itu mengingat. Nah, di sini saya akan bercerita zaman saya dulu, sekitar ya 3 tahun yang lalu ketika saya masih nyantri. Itu kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang baru saya temui. Ya, contohnya kalau di pondok berarti kan pelajaran-pelajaran kitab, pelajaran-pelajaran yang berbasis ilmu agama. Di situ juga banyak sekali menghafal yang menurut saya itu susah banget gitu. Menghafal, yakni menghafal teks Arab. Seperti contoh ilmu tafsir, contoh kitab tafsir, contoh kitab akhlak, itu kan banyak sekali kitab-kitab yang harus kita hafal. Nah, suatu saat saya kesulitan, kemudian saya mengangan-angan apa sih yang membuat saya tidak bisa menghafal kemudian mengingat kembali. Jadi kalau udah hafal itu hafal aja loh, hafal terus kemudian lupa gitu. Nah, apa sih caranya? Gimana sih caranya supaya saya itu mudah mengingat kembali hafalan saya? Saya itu selalu menghafal cepat. Apa sih ya namanya? Sistem kebut semalam. Nah, itu bagi kaum santri atau kaum yang pernah mondok, itu pasti dia tahu apa sih sistem kebut semalam. Jadi gini, besok ujian atau imtihan loh di bahasa di pondok saya. Besok imtihan. Nah, tinggal besok nih kita sama sekali nggak buka buku gitu kan, nggak buka sama sekali, belum buka gitu, karena saking banyaknya pelajaran yang harus kita hafalkan gitu. Nah, dalam satu malam itu kita tulis teks ya tak? Kalau enggak ya kita ambil buku itu, kita hafalkan semua yang ada di buku itu dalam satu malam, bahkan sampai ya namanya lembur atau enggak tidur, minum kopi supaya enggak ngantuk, atau di luar asrama, karena kalau di dalam kamar atau di dalam asrama itu pasti hawanya ngantuk banget gitu. Nah, ya oke, hafal kita hafal saat itu juga, satu malam itu juga kita hafal, seberapapun yang dihafalkan kita hafal. Cuma besok ketika kita maju ujian atau pada saat ujiannya kita lupa apa aja sih yang tadi malam kita hafalkan, itu lupa. Nah, ternyata teman-teman, itu adalah sistem menghafal memakai otak memakai otak kiri.
Nah, memakai otak kiri itu cepet hafal tapi dia cepet lupa gitu loh. Cepet hafal tapi cepet lupa. Jadi kita menghafal berapapun apa aja yang kita hafal kan kita hafal, tapi pada saat kita membutuhkan atau pada saat itu kita ujian atau presentasi atau apalah itu, nah lupa. Jadi kalau kita memakai otak kiri itu berarti kita menghafalnya cepat hafal kemudian cepat lupa, berarti kita telah menghafalkan menggunakan otak kiri. Lagi dengan yang menggunakan otak kanan, kalau yang otak kanan dia harus memiliki atau mempunyai cara tersendiri supaya kita bisa menghafal, tetapi ketika kita sudah menghafalkan teks itu atau menghafalkan hafalan itu, jika kita menggunakan otak kanan menggunakan otak kanan, kita akan sulit untuk lupa. Ya lupa, kadang lupa, cuma kita akan mudah mengingat. Bedanya itu. Jadi kalau kita menggunakan otak kiri, kita akan cepat menghafal tapi juga cepat lupa, dan ketika sudah lupa tidak bisa diingat lagi. Tapi kalau kita menggunakan otak kanan, kita sedikit kurang cepat atau harus memiliki cara tersendiri supaya bisa cepat menghafal, tetapi hafalan itu kita tidak mudah dilupakan atau tidak mudah untuk melupakan hafalan kita tersebut. Dan ketika kita sudah sedikit lupa, akan mudah untuk mengingatnya. Jadi plus minusnya kita harus tahu dulu nih, ketika kita mau menggunakan otak kiri berarti cepat hafal juga cepat lupa. Kan kalau menggunakan otak kanan berarti kita hafal tapi tidak cepat lupa, dan ketika sudah lupa akan mudah untuk mengingatnya. Ini saya sudah menjelaskan atau memberitahu bahwasanya menggunakan otak kanan itu juga ada beberapa cara, ya kan? Ada beberapa cara. Apa aja yang harus kita lakukan supaya kita menghafal menggunakan otak kanan? Nah, yang pertama kita harus konsentrasi, fokus ya. Fokus dan konsentrasi, jelas. Jadi ketika kita sedang menghafal, itu kita harus fokus, pikiran itu difokuskan pada teks itu, kita difokuskan pada pelajaran itu. Jadi nggak boleh kita mencampurkan atau berpikir sesuatu yang lain ketika kita keadaan sedang menghafal ya. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, menghafal menggunakan media menulis. Baru tahu kalau ternyata nih menulis itu juga termasuk dari media cepat menghafal loh, teman-teman. Ya, memang. Jadi dulu pas saya masih di pondok, sering sekali disenggol atau diomong sama teman saya gini, udah ada catatannya loh, kenapa harus menulis lagi gitu kan, kenapa harus dicatat lagi gitu. Tapi enggak, saya tetap menulis apa yang mau saya hafalkan, tulis lagi. Dan di dalam menulis kita juga termasuk menggunakan media membaca dan memahami ya. Dalam menulis kita juga termasuk menggunakan media membaca dan memahami. Menulis kok media membaca dan memahami itu gimana maksudnya? Loh, kita menulis kan pasti kita membaca. Kita nggak mungkin menulis terus kita nggak membaca, itu nggak mungkin. Ya, kita menulis atau menyalin itu termasuk membaca dan juga memahami. Oh, ternyata isinya kayak gini. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan media menulis terus apa yang kita
hafal, apa yang ingin kita hafalkan itu supaya untuk salah satu cara supaya otak kanan kita berfungsi untuk menghafal. Kemudian yang kedua, media menggambar. Seringkali kita ketahui kebanyakan anak-anak TK yang notabene belajar di rumah atau di sekolahan, itu banyak sekali pembelajaran yang menggunakan media menggambar, baik itu membaca atau baik itu berhitung, kebanyakan berhitung. Dulu saya pas di TK itu belajar apel gitu kan, ada apel 5 gitu kan, gambar apel, disuruh untuk menggambar apel, gambar apel, kemudian dihitung, sudah digambar, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, apel yang saya gambar itu ada 5. Nah itu, jadi menggambar juga salah satu media atau cara supaya otak kanan kita berjalan untuk atau berfungsi untuk menghafal. Itu akan lebih cepat untuk menghafal. Nah, kemudian yang keempat yakni menggunakan rangkuman, atau jadi maksudnya sebelum kita hafalkan, kita merangkum dulu apa aja sih materi-materi yang akan kita hafalkan, poin-poinnya kita kumpulkan dahulu, kemudian kita hafalkan poin-poinnya saja ya. Jadi merangkum dulu, diambil poin-poin pentingnya saja, kemudian kita hafalkan poin-poinnya itu. Jadi nggak semuanya, misal satu buku, satu lembar, ini semua dihafalkan, itu enggak. Jadi kita ambil dulu poin-poinnya, kita pahami dulu, kemudian kita hafalkan. Kemudian yang terakhir yakni dengan media bernyanyi. Nah, contoh seperti saya di pondok dulu, itu sering menghafalkan atau lalaran Alfiyah, Imriti, Jurumiyah. Itu jadi maksudnya Alfiyah, Imriti itu lalaran atau menghafal dengan menggunakan menyanyi. Jadi medianya dengan bernyanyi di lagu gitu. Contoh, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu Maliki. Itu kan, ini kalau kita menghafal itu susah. Jadi lebih enak kalau kita di nada atau kita jadikan lagu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu Maliki. Jadi kan kita lebih asik, kita lebih memahami, atau kita lebih mudah sekali untuk menghafalnya dengan menggunakan media menyanyi. Nah, itu tadi media-media yang saya tips-tips yang bisa saya bagi ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa share video-video saya ke teman-teman, kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen satu hal yang penting, atau komen apa sih aku harus mau request apa ya gitu, request video apa gitu, atau mau memberikan masukan-masukan supaya channel saya terus berkembang. Terima kasih atas dukungannya yang sudah subscribe semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.